Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Al-Burdah, semoga kita semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang sangat mulia ini, kami akan membahas seputar akhlak yang diambilkan dari kitab Al-Akhlaq lil Banin. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana akhlak kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabimu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal waladul adib, wahai seorang anak yang memiliki akhlak, kama yajibu alaika an tu'azzima rabbak, engkau wajib mengagungkan kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yajibu alaika aidan an tu'azzima nabiyyaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitupun wajib bagi kita semua untuk mengagungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tamla'a qalbaka bi mahabbatih, dan penuhilah kepada hatimu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran akhlak pertama kali yang disampaikan, akhlak kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengagungkan dalam diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, akhlak kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati ini penuh dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta tuhibbahu aksara min mahabbatik liwalidayka wa li nafsik, sehingga cintamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak ketimbang cintamu kepada kedua orang tuamu dan juga cintamu kepada dirimu sendiri. Itu akhlak yang diajarkan di dalam kitab ini. Penuhilah di dalam hatimu dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga rasa cinta itu melebihi dari rasa cinta kita kepada kedua orang tua ataupun kepada diri kita sendiri. Jadi begitu kita belajar, latih diri kita agar supaya hati ini penuh dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati ini dipenuhi dengan cinta yang mana cintanya melebihi cinta kita kepada kedua orang tua ataupun kepada diri kita sendiri. Kenapa kok kita harus seperti ini kepada Nabi Muhammad?
Kenapa cinta ini harus begitu besarnya kepada Nabi Muhammad? Kenapa kita harus mengagungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena li'annahu alladzi 'allamana dinal Islam. Karena sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab beliaulah kita bisa mengenal, sebab beliaulah, karena beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang mengajarkan kepada kita tentang agama Islam. Kita mengenal agama Islam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah seharusnya kita mengagungkan Nabi Muhammad. Maka sudah seharusnya kita cinta kepada Nabi Muhammad, karena Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang ilmu agama Islam. Wa bisababihi arafna rabbana. Alasan yang kedua kenapa kita harus berakhlak kepada Nabi Muhammad, karena sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengenal kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inilah kita harus penuh hati ini cinta kepada Nabi Muhammad. Karena inilah kita harus mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliau kita bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alasan yang selanjutnya, wa farraqna bainal halal wal haram. Dan alasan yang ketiga, karena sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita jadi bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Ini sahabat Al-Burdah, mengapa kita harus cinta kepada Nabi Muhammad? Mengapa kita harus mengagungkan Nabi Muhammad? Karena berkat adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Wali anna Allah Ta'ala ahabbahu, dan juga karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada Nabi Muhammad. Karena Allah cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita sebagai hambanya pun juga harus cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah maha segala-galanya, Allah maha memiliki apapun, Allah maha berkehendak. Allah menaruh rasa cintanya kepada Nabi Muhammad. Karena Allah cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita pun sebagai seorang hamba dan mengaku sebagai umatnya juga harus cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'alahu afdalan nas. Allah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling utamanya manusia. Karena beliau menjadi paling utama manusia, maka kita harus agungkan, maka kita harus cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sayyarahu qudwatan lana fil akhlaqi wal adab. Dan juga Allah menjadikan kepada Nabi Muhammad sebagai sosok panutan, sebagai sosok yang harus kita tiru, yang harus kita contoh. Di dalam apa? Fil akhlaqi wal adab. Ya, fil akhlaqi wal adab. Karena Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan, kita harus mengikuti beliau, maka pun kita harus cinta terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad. Kita harus mengagungkan terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dijadikan sebagai panutan di dalam akhlak dan adabnya. Maka kita pelajari bagaimana adabnya beliau ketika di dalam rumah, bagaimana adabnya beliau ketika bersama dengan sahabatnya,
bagaimana adabnya beliau ketika bersama dengan para istri-istrinya, bagaimana adab beliau ketika bertemu dengan orang-orang yang fakir ataupun miskin, bagaimana adab beliau ketika bertemu dengan orang yang berbeda keyakinan dengannya. Karena Nabi dijadikan sebagai panutan di dalam akhlak dan adab, maka kita harus pelajari itu semua. Kemudian dikatakan dalam kitab ini, idza ahbabta nabiyyaka sallallahu alaihi wasallam fattabi'hu fi siratihi. Kata dalam kitab ini dikatakan, apabila engkau cinta kepada Nabi Muhammad, kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, maka konsekuensinya bukti cinta yang harus kita lakukan. Karena cinta ini perlu bukti, sahabat. Cinta ini perlu bukti. Apa bukti cinta yang kita berikan kepada Nabi Muhammad? Fattabi'hu fi siratihi. Ikutilah Nabi Muhammad di dalam perjalanan hidupnya. Kita baca sejarah beliau, dari mulai beliau lahir sampai beliau wafat. Kalau kita ngaku cinta, kita baca sejarah beliau, kita baca perjalanan hidup beliau, kemudian kita ikuti itu semuanya. Itu adalah bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad, wa'mal binasaihi. Amalkanlah segala macam nasihat yang telah diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaku cinta, maka bukti cinta yang kedua, amalin segala macam nasihat yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus melakukan dua hal ini kalau kita membuktikan cinta kita kepada Nabi? Litanala mahabbatallahi wa ridahu, agar supaya engkau memperoleh cintanya Allah dan agar supaya kita mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengikuti segala perjalanan Nabi Muhammad SAW. Kita mengamalkan segala macam nasihat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dengan melakukan hal itu, kita akan mendapatkan cintanya Allah dan kita akan mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang selalu mengagungkan Nabi Muhammad, sebagai hamba yang selalu cinta kepada Nabi Muhammad dengan bukti mengamalkan segala nasihatnya dan mengikuti segala macam perjalanan hidupnya, agar supaya kita bisa mendapat cinta dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.